Selamat sore rekan dan rekanita semua. Saya Divalia dari Ranting Simo akan melaksanakan wawancara guna untuk melengkapi RTL 1 dari Makesta yang diadakan oleh Pucung Lor kemarin. Sekarang saya sedang bersama Mbak Dila, salah satu IPPNU Ranting Simo yang akan menjadi narasumber dari wawancara saya kali ini. Selamat sore Mbak. Langsung saja nih. Menurut Mbak Dila, seperti apa sih peranan organisasi IPNU IPPNU di kalangan masyarakat? Menurut saya pribadi itu IPNU IPPNU kan organisasi pemuda khususnya pelajar di Desa Simo yang dinaungi NU. Organisasi ini tentunya organisasi yang bergerak di bidang Islami mungkin, dan di dalamnya itu bisa belajar, mengaji, juga banyak lagi ilmu yang didapat dari organisasi IPPNU. Untuk perannya sendiri menurut saya itu dengan adanya IPPNU itu bisa menjalin tali silaturahmi dari pemuda kepada anggota, mungkin banom-banom yang di atasnya seperti muslimat, fatayat, terus ansor, dan juga organisasi mungkin kepada kiai atau mesai di Desa Simo. Selain itu juga perannya itu untuk mewadahi pemuda di Desa Simo, khususnya pelajar, sehingga mereka itu tidak terlibat di pergaulan bebas. Kalau ada IPPNU kan mereka lebih bisa memanfaatkan waktunya atau masa-masanya pemuda itu di IPPNU. Selain itu juga di IPPNU itu perannya itu bisa membantu mendorong kemajuan masyarakat. Kan kalau pemuda itu kan wawasannya lebih luas ya. Ngomongin pemuda itu kayak pemuda itu agent of change lah itu. Jadi pemuda itu lebih gesit, lebih aktif untuk memajukan bangsa, terutama khususnya di daerah itu sendiri, yaitu di Ranting. Selanjutnya, bagaimana pendapat jenengan terkait organisasi IPNU IPPNU yang ada di Desa Simo? Kalau menurut saya pribadi itu IPNU IPPNU di Desa Simo itu masih baru ya, karena masih 2 periode ini terbentuk. Jadi ya, untuk mengetahui apakah bagus sebenarnya itu saya belum bisa menilai, karena juga masih babat, masih 2 periode, dan juga kemarin itu ada pandemi COVID, jadi kan IPPNU-nya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai rencananya. Jadi kalau menurut saya ini untuk IPPNU di periode ini, menurut saya itu masih ya begitu, belajar, masih untuk belajar untuk mengorganisasi, belajar untuk mencari kader, belajar untuk mengolah lah, untuk berkomunikasi bagaimana caranya, gimana, itu masih sangat awam. Jadi kita masih butuh bimbingan, butuh pendampingan dari mungkin dari PAC atau mungkin dari senior-senior yang lebih dulu berkecimpung di IPNU IPPNU gitu. Lalu menurut Mbak Dila, bagaimana sih cara yang tepat untuk menangani masalah pengkaderan yang biasa terjadi di ranting-ranting, terutama pada Ranting Simo? Kalau menurut saya pribadi ya, untuk masalah pengkaderan itu yang kemarin sampai saat ini terjadi di Ranting Simo itu masalahnya adalah mempertahankan kadernya. Biasanya di awal-awal itu semangat, lalu seiring berjalannya waktu itu dia masalahnya itu kayak merotoli, karena temennya sibuk terus nggak ikut, jadi dia nggak jadi ikut juga untuk keluar, atau mungkin nggak ikut ke kegiatannya. Jadi polanya itu seperti itu seterusnya. Jadi untuk mempertahankan kader itu caranya ya, kalau dari saya pribadi itu, kalau pernah kemarin juga itu dengan kita ngasih motivasi ke kadernya. Motivasinya itu nggak cuma motivasi yang cuma ayo semangat, nggak cuma dari lisan aja, tapi dari kita juga ada pergerakannya. Caranya itu kayak kita mau kalau ada kegiatan, selain di chat dari WA, kita juga menghampiri.
diajak, ayo ke kegiatan ini, manfaatnya ini. Jadi kita harus punya persuasif biar dia itu tertarik, terus kembali gabung lagi. Terus selain itu untuk menanganinya itu selain memberikan semangat juga memberikan treatment kepada kadernya. Treatmentnya itu seperti kita tuh ngadain kegiatan yang nggak formal, yang nggak terlalu formal, kayak kita adain kumpul santai atau mungkin ngopi santai lah di rumah atau mungkin di tempat-tempat umum yang biasanya didatangi anak-anak muda. Jadi dengan kegiatan itu kan teman-teman kader itu nggak cuma fokus ke Ilmu PNU itu nggak cuma ngaji atau mungkin cari ilmu aja, tapi juga ada santai-santainya, keakraban, atau mungkin nanti saat itu kan kalau kita nongkrong atau santai-santai kan kita bisa lebih mudah sharingnya, penyampaiannya kayak penyampaian semangat atau penyampaian yang untuk target-targetnya itu lebih mudah gitu. Selanjutnya, tips and trik dari Mbak Dira untuk menjadikan organisasi IPNU IPPNU ini banyak digemari di kalangan pemuda, khususnya para pelajar. Tips and triksnya untuk digemari, kalau menurut saya pribadi ya, ini dari tips dari saya pribadi, bukan dari yang ahlinya, karena saya juga baru berkecimpung di ilmu IPNU, masih muda lah ini ya. Tipsnya sendiri, kalau menurut saya itu kita kenalkan dulu ilmu IPPNU ke masyarakat. Kalau masyarakatnya udah tahu kan kita lebih enak untuk menarik kader, karena contohnya begini, kalau kita sudah menunjukkan ilmu IPPNU itu kegiatannya begini, keunggulannya begini, prestasinya begini, jadi nanti kita kenalkan ke masyarakat, orang tua bapak atau ibu sudah tahu, nanti bisa menyarankan anaknya untuk ikut bergabung ke ilmu PNU. Jadi dikenalkan dulu, baru nanti kita bisa dengan mudah menarik kadernya. Selain itu kita buat kegiatan yang mengikuti zaman, perkembangan zaman. Jadi kan pemuda sekarang itu kan pemuda yang gaul ya, nggak cuma belajarnya itu belajar nggak cuma dari buku aja, tapi belajar dari berbagai sumber dan media. Jadi kita tuh buat program yang mengikuti perkembangan zaman, kayak mungkin ngajinya itu dikemas dengan hal santai, atau mungkin dengan belajar kayak workshop atau sekarang banyak digemari oleh anak muda gitu. Yang terakhir, harapan untuk IPNU IPPNU Ranting Simo ke depannya. Untuk harapannya sendiri, karena IPNU IPPNU masih babat, ya, harapannya yaitu semoga kedepannya itu IPNU IPPNU terus berjalan, tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan mesti ya, maksudnya hambatannya itu minim banget, terus pengkaderannya itu mudah, merawat kadernya juga mudah, terus semakin upgrade, semakin berkembang, supaya nanti bisa mewadahi pemuda-pemuda lainnya yang tidak punya waktu, maksudnya yang istilahnya untuk mewadahi pemuda biar dia itu punya kegiatan yang bermanfaat, punya pengalaman yang bermanfaat, supaya IPPNU itu memiliki kebermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah, untuk pertanyaannya saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk diwawancarai. Semoga kedepannya IPNU IPPNU Ranting Simo semakin berkembang, sukses, dan memberikan banyak manfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.